Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa di setiap agama itu ada surga neraka adalah karena pada dasarnya, ini nih, garis bawahi ya, pada dasarnya manusia itu senang yang namanya diiming-imingi. Pada dasarnya, secara psikologi manusia itu senang dikasih hadiah, senang dikasih upah, senang dikasih pahala. Jadi kalau misalnya nih kita berbuat baik, melakukan sesuatu, melakukan kebaikan, maka kita akan berharap suatu saat nanti di surga kita dapat pahala, kita dapat upah. Jadi kalau misalnya nih ternyata surga itu nggak ada, ya pasti kan orang-orang pada malas ya melakukan kebaikan gitu. Pasti pada nggak mau melakukan kebaikan. Nah, kalau kita menelisik lagi gitu, kita meneliti secara mendetail, manusia yang paling rendah itu, kasta terendah menurut saya itu adalah manusia yang berbuat baik hanya karena diiming-imingi, termasuk surga. Jadi kalau saya menanyakan yang nonton video ini, apakah Anda berbuat baik hanya karena surga? Bagaimana kalau surga itu tidak ada? Apakah Anda akan tetap berbuat baik atau Anda berhenti berbuat baik? Jadi seakan-akan kita itu berbuat baik itu karena iming-iming surga. Apa bedanya kita dengan anak kecil? Ya kan? Anak kecil kan suka diiming-iming permen misalnya. Nanti kalau kamu mengerjakan ini, saya akan beliin ini ya, beliin itu ya. Apa bedanya kita dengan anak kecil coba? Nah, yang jadi pertanyaan adalah, benarkah surga itu ada? Apakah surga itu sebenarnya bohongan? Bagaimana bentuk dari mana surga itu? Apakah surga itu sudah pasti atau tidak? Saya akan membahas surga dan neraka itu dari sudut pandang pemikiran-pemikiran agnostik ya. Jadi nanti akan kita bahas juga dari pemikiran-pemikiran agama. Akan tetapi kita bahas dari pemikiran-pemikiran yang rasional atau pemikiran-pemikiran dari seorang agnostik. Oke, sebelum saya mulai disclaimer dulu ya. Di antara sahabat yang nonton video ini yang imannya setipis tisu, mohon skip video ini. Karena apa? Karena takutnya Anda nanti murtad atau lock out gitu. Jadi itu bukan suruhan saya ya. Karena saya juga nggak nyari jemaat gitu. Saya nggak nyari member gitu. Buat apa saya nyari member? Buat apa? Orang agnostik tidak punya konsep dakwah gitu. Jadi saya tidak menyarankan di antara sahabat yang nonton video ini, kalau imannya setipis tisu, tidak menyarankan untuk menonton video ini. Silakan skip video ini. Di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit, silakan skip video ini. Jadi kalau misalnya seorang agnostik itu ditanya ya, apakah surga neraka itu ada? Jawabannya ya nggak tahu. Karena agnostik itu berpikir bahwa surga neraka itu sesuatu hal yang tidak pasti. Jadi kalau seseorang agnostik itu berbuat baik itu ya, mereka tidak mengharapkan surga. Jadi mereka itu mau melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah karena pure rasa kemanusiaan, bukan karena mengharapkan surga. Makanya saya katakan tadi, manusia yang paling hina, manusia yang paling rendah itu adalah berbuat baik hanya karena mengharapkan surga. Bagaimana kalau surga itu nggak ada? Ya kan? Sebenarnya tujuan surga neraka itu ada di setiap agama itu. Tujuannya itu sebenarnya baik. Ya, sekali lagi saya katakan, tujuan surga itu sebenarnya baik. Cuman banyak orang, terutama warga Konoha, memanfaatkan surga itu untuk sesuatu hal yang bias gitu. Jadi kita kadang sering diiming-iming surga. Contoh yang paling simpel misalnya di Konoha. Kalau belajar sama Ustadz ini, auto masuk surga. Kalau belajar sama Habib ini, auto masuk surga. Kalau belajar dengan Habib itu, Habib Ono, kan di Indonesia kan lagi viral ya, Habib-Habiban. Tapi kalau kita berpikir secara rasional, apakah semua Habib itu masuk surga? Belum tentu. Surga itu adalah hak prerogatif Tuhan. Nggak ada yang tahu. Apakah Habib itu masuk ke surga dengan jalur apa? Jalur orang dalam? Ya enggak juga kan. Memang di surga itu ada jalur orang dalam gitu. Bisa disogok gitu. Kalau surga itu bisa disogok, berarti orang kaya yang di dunia ini sudah masuk surga dong kan.
auto masuk surga, kan bisa disogok, ya kan. Jadi ini adalah pemikiran menurut saya pemikiran yang sangat konyol ya. Kalau belajar sama ulama ini masuk surga, nggak ada jaminan. Sedangkan ulamanya juga nggak ada jaminan masuk surga kok. Surga itu kan hanya prerogatif Tuhan. Itu pun kalau surga itu ada. Kalau nggak ada gimana? Surga itu masih dipertanyakan. Artinya belum ada orang yang datang dari surga terus memberikan kesaksian ke kita gitu. Oh, ternyata surga itu ada. Ternyata surga itu bentuknya seperti itu. Nggak ada. Dari miliaran manusia yang hidup di dunia ini tidak ada satupun yang bersaksi bahwa surga itu ada. Nggak ada. Adapun mengatakan bahwa surga itu ada, itu kan cuma katanya. Nggak ada bukti otentiknya. Jadi makanya saya mengatakan, kalau yang nonton video ini imannya setipis tisu, mohon di skip video ini. Karena apa? Karena mungkin akan kecewa dengan yang saya katakan, bahwa saya mengatakan bahwa surga itu tidak pasti. Surga itu tidak ada jaminan gitu. Tapi kan warga Konoha kan sudah mengklaim ya surga itu. Oh, nanti sudah ambil kapling gitu di surga, sudah pesan tiket ke surga kan, warga Konoha kan gitu. Sudah seakan-akan mengklaim bahwa surga itu sudah ada. Dan ini akan menjadi bias. Dan kalau saya teliti, saya memahami akibat daripada iming-iming surga ini, akibat dari tradisi kita dalam beragama di Konoha itu berorientase pada surga, maka banyak di antara kita yang mati konyol. Tolelet itu kan, kenapa dia melakukan kejahatan-kejahatan dengan bawa hadiah ke rumah ibadah orang lain dalam kantong lalu duar. Tolelet sengaja saya bikin cadel ya biar tidak kena beda sama YouTube. Tolelet itu membunuh dengan dalil apa? Dalil agama. Iya. Tolelet itu membunuh karena iming-iming surga, guys. Surga pahala, jihad lah, apalah namanya. Jadi saya sangat kesel ya sama warga Konoha. Kadang terlalu halu gitu masalah surga itu, halu sehingga ini dimanfaatkan oleh apa? Oleh oknum pemuka agama. Kalau kamu melakukan ini, kamu auto masuk surga. Gak ada itu. Gunakan otak, akal sehat. Masa ada orang yang mati konyol gitu, membunuh orang lain, masuk surga? Gak masuk akal. Itu mati konyol, udah mati konyol, nggak masuk surga pula, nggak ada surga pula, iya kan? Jadi ini adalah pemikiran-pemikiran yang menurut saya konyol gitu. Dan saya juga sangat sering meneliti ya, memahami. Ternyata seorang tolelet itu tidak pernah IQ-nya itu IQ tinggi. Kalau saya perhatikan ya, rata-rata IQ daripada seorang tolelet itu 87 ke bawah, 78 IQ-nya. Nggak pernah yang namanya IQ tolelet itu 100 ke atas, nggak ada itu. Nggak pernah. Mungkin ada 1 dari 1 juta orang gitu, tapi rata-rata tolelet itu IQ-nya tuh IQ 78. Kenapa dia mau doktrin dengan hal-hal konyol seperti itu? Karena dia tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan pemikiran-pemikiran yang rasional. Belum ada channel-channel seperti ini yang menguliti apa itu sebenarnya surga. Itu dasarnya. Di situ tuh awal mulanya kenapa bisa orang jadi berpikir konyol. Padahal misalnya kalau di dokter misalnya, kalau kamu melakukan ini, kamu masuk surga. Yang mengatakan itu juga belum tentu masuk surga, ya kan? Jadi hanya orang yang ber-IQ 78 yang mudah disusupi dengan iming-iming surga. Padahal surga itu kan belum pasti, belum ada yang orang datang dari surga, datang ke dunia, ya kan? Surga itu belum pasti. Lalu kalau seorang agnostik mengatakan bahwa surga itu belum pasti, kenapa masih melakukan kebaikan? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi seorang agnostik itu melakukan kebaikan itu bukan karena iming-iming surga. Karena seorang agnostik itu adalah orang yang humanis ya. Dia melakukan kebaikan itu karena naluri, pure karena humanisme, bukan karena iming-iming surga. Ya kalaupun ada surga itu hanya bonus lah. Itu pun kalau ada. Tapi kan agnostik mempercaya bahwa surga itu belum pasti, belum sotoy gitu. Jadi kadang-kadang kaum agamis mengata-ngatain kaum agnostik itu adalah kaum bingung ya. Sebenarnya kaum agnostik itu bukan kaum bingung. Kaum agnostik itu dia tidak sotoy gitu, tidak sok tahu gitu.
karena dia tidak pernah melihat surga. Sebenarnya yang soto itu kan oknum-oknum kaum agama. Dia sudah mengklaim bahwa surga itu ada, padahal dia belum melihat. Itu kan hanya katanya yang disucikan. Kalimat yang disucikan itu kan cuma katanya, belum ada pernah melihat dengan mata kepala sendiri, belum pernah bersaksi, tapi dia sudah sotoy gitu. Agnostik itu kan lebih ke bijaksanaan, filosofis. Dia tidak mau bersaksi sesuatu yang tidak pernah dia lihat, tidak sotoy gitu. Jadi makanya kaum agamis itu kan sering mengata-ngatain agnostik itu adalah kaum bingung gitu, ateis itu adalah kaum bingung. Sebenarnya bukan bingung, kita lebih ke tidak tahu, lebih ke jujur gitu. Jujur ini bilang orangnya jujur ya. Misalnya nih, contoh misalnya, ada seseorang yang melihat tabrakan di pinggir jalan, mobil tabrakan dengan kuda misalnya, kuda dengan mobil tabrakan gitu. Dan ternyata yang penyok itu adalah mobilnya, kudanya malah sehat-sehat aja, malah sehat walafiat. Kalau ada yang bercerita seperti itu, misalnya seseorang, terus diceritakan ke saya, terus saya ceritakan ke orang lain, ceritakan lagi, terus ceritakan lagi. Kalau misalnya ditanya ke saya, apakah kamu melihat kejadian itu? Enggak, saya enggak. Apakah kejadian itu pasti? Enggak, saya kan belum lihat pastinya. Jadi itulah seorang agnostik jujur. Ya kan saya nggak melihat, kecuali saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya kan? Cuman nanti kaum agamis akan mau melakukan perbanding-bandingan, misalnya metafora kan. Kaum agamis kan sangat hobi yang namanya metafora ya. Oh, kamu kan nggak bisa lihat otak ya, kenapa kamu percaya otak? Misalnya nih, metafora seperti itu. Jadi metafora seperti itu adalah metafora yang selalu dicocokkan logik gitu. Jadi maksudnya dicocokkan, dimasukkan, artinya beda konteks itu, bukan apple to apple. Contohnya gini, kan kaum agamis pernah memberikan metafora itu terlalu dipaksakan ya. Contohnya gini, apakah manusia itu raksasa? Kalau dari sudut pandang semut, kalau semut melihat manusia itu kan raksasa ya. Tapi sebenarnya manusia itu bukan raksasa. Jadi ini kan dari berbagai perspektif, konteks. Tapi kita bisa mengatakan bahwa manusia itu raksasa. Padahal kan manusia itu kan bukan raksasa. Tapi kalau dari sudut pandang semut melihat kita itu bukan raksasa. Maksudnya kalau semut itu melihat kita itu adalah raksasa. Sementara sebenarnya kita bukan raksasa kan pada faktanya. Manusia itu bukan raksasa, ada lagi raksasa kan. Jadi ini kan tergantung konteks. Jadi kaum agamis itu bikin orang itu keblinger, biar otaknya keblinger, terus dimasukkan metafora. Pemuka agama kan kerjanya gitu. Tapi bukan apple to apple, harus apple to apple dong. Jadi konteksnya harus otaknya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa surga itu belum pasti, jadi dia akan, kaum agamis akan memberikan metafora bahwa surga itu pasti. Harus diambil metafora, dicari metafora atau dicari perumpamaan biar surga itu dipercayai. Padahal kan kita tidak pernah melihat surga itu. Surga itu kan bentuk ya, wujud ya, benda ya, bukan sesuatu yang halu gitu misalnya. Jadi kita harus saksikan sendiri. Jadi begitulah cara kerja kaum agamis dalam bikin otak blinger gitu, sehingga seseorang itu bisa percaya dengan surga. Jadi kalau logikanya yang kuat, bukan berarti saya mengatakan bahwa saya punya logika yang kuat. Tidak mudah dimanipulasi dengan metafora itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk daripada ibadah seorang agnostik itu. Jadi kalau bentuk ibadah seorang agnostik itu ya, tapi bukan berarti saya mengatakan yang nonton video ini ikut jadi agnostik ya. Enggak. Saya enggak ada urgent untuk nyari member gitu, nyari jemaat gitu, biar jemaatnya diporotin gitu, atau umatnya diporotin gitu. Saya nggak ada urgentnya seperti itu, nggak ada urgentnya nyari member gitu. Jadi saya tidak menyarankan yang nonton video ini untuk mengikutinya, jangan ditiru ya. Apa ibadah daripada seorang agnostik itu? Ibadah daripada seorang agnostik itu adalah tidak lebih ke ritual ya, tidak berorientasi pada ritual. Tapi kalau kaum agamis itu kan berorientasi pada ritual gitu, melakukan ritual sehingga mereka berharap bahwa mereka akan masuk surga gitu. Jadi udah kayak anak kecil gitu, melakukan sesuatu
dan diiming-imingi gitu, diiming-imingi permen gitu. Jadi kalau nggak ada permen dia nggak melakukan gitu. Jadi itu seperti orang-orang yang oh, menurut saya itu orang-orang yang keblinger gitu, orang-orang yang paling hina gitu, yang kasta terendah gitu. Kalau nggak ada surga, nggak melakukan ibadah, ya kan lucu kan? Jadi menurut saya itu adalah pola pikir yang runyam gitu. Tapi kalau Agnostik berpikir bahwa oh, walaupun surga itu ada atau tidak ada, itu kan bukan sesuatu hal yang pasti ya. Jangan mempeributkan surga itulah, karena bisa kita jadi sangat terobsesi dengan surga. Jadi agnostik itu tidak berorientasi pada ritual-ritual ibadah. Apa ritual ibadah atau apa ibadah agnostik itu? Ibadah seorang agnostik itu adalah gini, melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi mereka juga melakukan kebaikan itu bukan karena surga, karena naluri dan karena kebaikan-kebaikan. Jadi bagi pikiran agnostik itu ya, kalau misalnya udah menikah, udah punya istri atau punya suami, mengantarkan istri belanja atau membantu istri nyuci piring juga itu lebih besar pahala ibadahnya daripada melakukan ritual-ritual. Iya, berbakti kepada keluarga, melakukan yang terbaik kepada keluarga, menemani adik kita, anak kita, sekedar menemani gitu, atau membimbing anak kita atau mengajari anak kita, itu lebih berbuah baik atau lebih bermakna daripada sekedar melakukan ritual-ritual. Tapi disclaimer dulu, jangan ditiru ya. Ini adalah dari pandangan seorang agnostik ya. Karena saya tidak ada urgently untuk mencari member apa gitu, buat apa. Orang saya nggak ada duitnya juga ya kan. Kalau misalnya kaum agamis kan pasti nyari member apa segala macam, ada duitnya kan. Pasti ada persembahan kan, dan lain sebagainya. Jadi seorang agnostik itu kalau melakukan ibadah itu langsung gitu, tidak menggunakan ritual. Contoh misalnya jadi guru, carilah guru yang terbaik. Dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan-kebaikan, dengan tidak korupsi, dengan tidak mengajarkan tutorial korupsi kepada murid-murid, bahwa inilah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi agnostik itu masih percaya Tuhan. Beda dengan ateis. Ateis kan nggak percaya sama Tuhan. Agnostik itu masih percaya sama yang namanya Tuhan. Ritual-ritual ibadah agnostik itu adalah profesinya. Iya, profesi, misalnya kita jadi guru, jadi PNS apa segala macam, itu adalah ritual ibadah kita, bukan ritual menggunakan gerakan-gerakan ini, bukan seperti itu. Bahkan menurut pandangan agnostik itu lebih mulia kita membahagiakan istri daripada kita harus melakukan ritual-ritual yang melakukan gerakan-gerakan gitu. Misalnya nih, daripada melakukan ritual-ritual itu, lebih baik kita membantu istri memasak gitu, menjemput istri gitu, atau tidak bikin istri sedih gitu, tidak bikin istri stres gitu dan lain sebagainya. Jadi atau kita dengan tidak mengurusi keimanan orang lain juga itu bagian daripada ibadah. Dengan tidak bertanya agamamu apa, mengurusi privasi orang, itu adalah bagian daripada ibadah. Dengan melakukan ritual ibadah tapi tidak mengganggu orang lain, itu juga bagian daripada ibadah. Dengan tidak panas dengan pembangunan rumah ibadah orang lain, itu juga bagian daripada ibadah. Dengan tidak membenci agama lain, itu adalah bagian daripada ibadah. Dengan tidak menjelek-jelekkan agama lain, itu adalah bagian daripada ibadah. Jadi itu adalah ibadah seorang agnostik. Sangat simpel. Dan kita tidak urgently mencari member gitu, pengen cepat banyak jemaat gitu, biar jemaatnya banyak gitu, gak ada seperti itu. Bahkan secara agnostik sesama agnostik juga tidak pernah yang namanya perang. Tidak ada tuh perang misalnya memperebutkan karena agnostik ini diserang terus kita harus berkumpul membantu gitu, nggak ada. Yang ada kaum agamis kan seperti itu. Ada seorang yang satu anggota agama tertentu diserang misalnya, kita bela mati-matian, kita pertahankan mati-matian, padahal dia salah gitu. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang keblinger menurut saya pribadi. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa agama yang berasal dari Timur Tengah itu selalu berorientasi pada surga dan neraka? Kenapa? Kenapa seperti itu? Setelah saya meneliti dan memahami, agama yang dari Timur Tengah ini menurut saya itu agama yang sangat kompetitif. Kenapa agama yang dari Timur Tengah ini sangat kompetitif? Karena apa? Karena dalam DNA agama Timur Tengah ini tertanam jiwa kompetitif gitu, jiwa bersaing yang sangat tinggi. Kenapa?
Apa penyebabnya? Karena faktor geografis. Jadi di Timur Tengah itu kan tanah sangat gersang, tidak seperti di Konoha kan, di mana-mana rimbun, banyak sumber daya alam. Di Timur Tengah kan dikit ya, sumber daya alamnya dikit. Kalau misalnya mencari sumur juga sangat susah. Kalau di Konoha kan banyak sumur, digali dikit langsung air kecebur gitu. Kalau di Timur Tengah kan enggak. Jadi persaingannya itu sangat ketat, sehingga DNA kompetitif ini persaingan ini masuk ke dalam ruh agama itu sendiri. Sehingga ketika agama itu dibawa ke Konoha, maka selalu sangat berkompetitif mencari jemaat gitu, mencari berdakwah gitu, dan berorientasi pada surga dan neraka. Makanya di Konoha itu ada sering mendengar, kalau belajar dari Ustadz ini pasti auto masuk surga. Kalau belajar dari Habib ini auto masuk surga dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada DNA yang kompetitif dalam agama itu sendiri. Jadi setiap agama itu punya DNA-nya sendiri. Itu punya ada semacam karakternya. Jadi kalau agama yang dari Timur Tengah ini adalah karakternya sangat kompetitif. Bukan berarti saya menjelek-jelekan agama dari Timur Tengah ya. Pada dasarnya agama dari Timur Tengah ini sangat kompetitif. DNA-nya itu sangat kompetitif. Beda dengan nenek moyang kita misalnya. Secara tidak langsung, kalau saya meneliti dan memahami, nenek moyang kita itu banyak kan agnostik, guys. Kenapa gitu? Karena nenek moyang kita itu kan bertuhan ya, tapi tidak beragama. Di Konoha itu kan kebanyakan aliran ya, kepercayaan. Bukan agama nenek moyang kita sebelum Hindu Buddha masuk ke Konoha maksudnya ya. Nenek moyang kita itu misalnya ada menyembah sesuatu gitu, itu kan bukan berhala sebenarnya, itu kan representasi, itu bentuk gitu, bentuk kita menyembah Tuhan, itu bentuk wujud gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh nenek moyang kita itu berhala, menyembah pohon, menyembah batu segala macam, pada faktanya agama zaman sekarang juga bersujud kok, mencium tanah, mencium batu, bakar kemenyan. Orang Kristen kan gitu, Katolik bayar kemenyan di gereja. Apa itu kan mirip-mirip ya sebenarnya. Jadi kita sebenarnya mengatakan nenek moyang kita itu berhala itu sebenarnya ini bentuk daripada penjajahan ideologi agama untuk memisahkan kita dengan nenek moyang kita, biar kita mengkafirkan nenek moyang kita. Jadi kalau saya meneliti dan memahami, kebanyakan nenek moyang kita itu DNA kita orang Indonesia itu sebenarnya agnostik sebenarnya. Kalau saya melihat, atau ateis. DNA kita itu sebenarnya agnostik. Kita tidak terlalu memperebutkan surga neraka, tidak terlalu berorientasi pada surga neraka. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa yang nonton video ini harus agnostik, bukan ya. Karena saya tidak ada urgensi gitu nyari member ya. Jadi pada faktanya kalau saya perhatikan, nenek moyang kita itu adalah agnostik ataupun ateis. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Kalau misalnya ada yang bertanya, apakah surga neraka itu ada? Apakah surga neraka itu bohongan? Silakan simpulkan sendiri. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya surga itu ada di dunia. Seperti apa surga yang ada di dunia? Kalau kita merasa bahagia, merasa baik, itu adalah surga. Surga itu adalah perasaan. Lalu bagaimana cara menghadirkan surga ke dunia? Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan kedamaian, kesejukan, toleransi, tidak gotok-gotokan, tidak membenci agama lain. Itu adalah surga yang sebenarnya. Jadi nggak usah kita terlalu ribet mikirin surga itu seperti apa. Saya Ray Konoha, salam rasional.